biar apa? Biar ada dokumen. Saya rekam dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada sore ini ya, ini meskipun bukan jadwal kita, ya saya ingin menyapa lah ya, ingin menyapa pada saudara-saudara, mudah-mudahan tatap muka segera bisa dilakukan ya, tatap muka terbatas paling tidak setelah COVID kembali melandai ya. Jadi kemarin itu kan sebetulnya sudah siap-siap mau ada tatap muka terbatas, tapi karena COVID-nya naik lagi ya akhirnya tertunda lagi. Nah, tapi nggak soal, karena semua mahasiswa sekarang itu kan generasi milenial ya. Kalau generasi milenial malah mestinya daring jauh lebih efektif ya. Itu seperti itu. Karena mahasiswa sekarang adalah milenial, daring jauh lebih efektif dibanding luring. Tapi oke, kita kesampingkan instrumen ya, kesampingkan instrumen mau daring mau luring, yang jelas pembelajaran harus terus berlangsung. Jadi ada beberapa hal, ya satu dua hal lah mungkin ya. Yang pertama, jadwal kita itu kan hari Senin. Nah, yang jadi soal hari Senin itu bentrok. Itu ya. Jadi hari Senin itu bentrok, karena bentrok dan saya sudah deal dengan dengan jadwal sebelumnya itu yang lebih dulu saya sapa gitu. Jadi nanti apakah kita akan menggeser ke hari lain atau bagaimana, kita tunggu 1 minggu ke depan ya. Kita tunggu 1 minggu ke depan. Ya, kita tunggu 1 minggu ke depan. Nah, terkait dengan kepastian jadwal kita. Nah, mumpung sore ini, makanya tadi saya menyapa dulu, ada kuliah atau tidak? Jawabannya tidak ada, kan gitu ya. Meskipun tetap ada yang keberatan untuk sore ini, ya saya bilang yang keberatan nggak apa-apa, nyantai aja. Toh ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube. Ya, nanti saya upload di YouTube. Silakan. Bagi yang tidak sempat hadir sore ini, silakan saya upload di YouTube ya, dan silakan disimak. Nah, saudara, oke, itu tadi saya kirim 2 PDF ya, 2 buku PDF ke WA Group. Itu saya peroleh dari sumber-sumber yang ada di internet. Jadi mohon dicek, andai buku tersebut masih dijual secara komersial, ya itu hanya sekedar hak baca, saudara ya. Hanya sekedar hak baca, tidak untuk dimiliki. Jadi boleh dibaca, itu seperti itu. Ya apa istilahnya? Ya karena buku itu masih dijual misalnya secara komersial. Tapi kalau sudah tidak dijual secara komersial, toh saya sendiri menemukannya dari open source ya. Jadi dari sumber-sumber yang gratisan itu, dan ya alhamdulillah, mari kita doakan para penulis buku itu semoga mendapat pahala yang berlimpah ya, semoga segala urusannya dimudahkan dan seterusnya. Jadi persoalan Internet of Things itu juga merambah kepada persoalan hukum ya, terkait dengan e-book itu, terkait dengan buku-buku digital, buku-buku PDF yang kita sendiri bisa melacaknya, dan kita dengan googling, dengan cara googling ya, menggunakan Google. Jadi Google itu ibarat perpustakaan elektronik kita.
Apapun yang kita bisa peroleh ya, baik yang berbayar ataupun yang gratis itu. Kalau yang berbayar ya kita harus bayar, ya. Kalau yang gratis ya berarti ya alhamdulillah. Andai ada yang berbayar tapi kita temukan yang gratisnya, nah itu saya asumsikan kita tetap harus bayar ya, kita tetap harus bayar dan kita hanya boleh unduh dari link yang berbayar itu. Andai memang buku itu masih berbayar. Oke, jadi ini saya kasih contoh. Nah ini ya. Nah ini. Oke, ini buku ditulis oleh Mahmud Tohan. Ini ya, Mahmud At-Tohan. Ini judul buku dalam bahasa Arabnya, Taysir Mustalah Hadis. Dan bagi saudara yang alumni pesantren, ini sebetulnya di pesantren tingkat aliyah sudah digunakan. Jadi selama kita kuliah ya hitung-hitung refreshing saja ya, hitung-hitung refreshing. Kita bisa melihatnya seperti ini terjemahannya. Yang Arabnya juga ada, nanti yang Arabnya saya kirim lah ya. Tuh. Sampai dengan halaman 300, 308, 305 ya. 305. Nah ini ulumul hadis itu anggap saja rimba ulumul hadis itu sampai dengan mengetahui negeri atau domisili para perawi. Itu ya. Jadi nantilah di pertemuan kedua kita bicara kita bicara materi ya di pertemuan kedua. Di pertemuan pertama ya ini tadi kan saya sampaikan saya ingin menyapa saudara ya sekedar perkenalan biar kenal ya sehingga kalau misalkan kita bertemu di jalan kan bisa saling tegur sapa ya. Dan ya mohon maaf, mestinya saudara yang nyapa duluan. Pasti kalau saya bingung nih, ini kelas yang mana kan gitu ya. Itu. Yang kedua, andai di antara saudara sekarang ada yang sudah berada di sekitar kampus dan kita diizinkan untuk tetap jaga prokes ya, untuk melakukan pertemuan-pertemuan terbatas ya, itu mari kita meeting ya, mari kita bertemu di sudut-sudut kampus yang ada. Dan pilihlah sudut-sudut kampus yang dapat sinyal WiFi, yang free WiFi itu ya, yang open itu, yang tidak harus pakai password, ya, tidak harus pakai kuota ya, itunya menggunakannya. Itu jadi silakan digunakan itu dan mari kita berbicara di situ, berdiskusi, ngobrol dan seterusnya. Tapi yang jelas tetap jaga prokes. Ya, jadi tetap maskeran, tetap jaga jarak ya, dan tetap bawa hand sanitizer paling tidak itu seperti itu. Dan mohon yang hadir memastikan dirinya sehat, itu ya. Ya nggak harus PCR juga lah ya, tidak harus PCR, tapi yang jelas kita saling menjaga saja. Nah ini, buku yang kedua juga sama lah, silakan dilihat ya, nggak jauh-jauh amat dalamnya. Ini seperti ini. Nah, oke. Jadi ini materi ulumul hadis atau mustalah hadis itu seperti ini ya. Mulai dari pembagian khobar kepada mutawatir dan ahad. Ahad kemudian terbagi 3, masyhur, aziz, gharib. Kemudian pembagian dari aspek kualitas ya, sahih, hasan dan dhaif. Kemudian dari aspek makbul dan mardud ya, diterima atau ditolak. Itu seperti apa ya. Yang makbul seperti apa, yang mardud seperti apa. Nah, yang makbul sendiri terbagi kepada apakah yang makbul itu bisa diamalkan, itu. Yang sahih itu bisa diamalkan misalkan. Kemudian ada yang tidak bisa diamalkan, nah, misalkan seperti itu pembahasannya. Nanti kita akan bahas insya Allah dalam pertemuan berikutnya. Nah, dalam pembahasan di pertemuan berikutnya itu, karena kita prodinya muamalah atau hukum ekonomi syariah, maka nanti yang akan dijadikan contoh adalah hadis-hadis yang terkait dengan muamalah. Itu ya. Jadi hadis-hadis yang terkait dengan muamalah, saudara boleh pilih dimulai dari apa? Dimulai dari zakat misalkan, ya. Dimulai dari zakat. Jadi kalau saya ambil contoh hadis yang terkait, hadis yang juga kemudian menjadi tafsir bil ma'sur ayat tentang zakat itu
apa ayat Al-Qur'annya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Misalkan seperti itu ya, itu ayatnya. Ambillah oleh engkau Muhammad sedekah. Jadi kosakatanya sedekah tuh. Ya, nanti kita bahas lah ya. Nanti kita bahas kenapa sedekah di situ kemudian menjadi zakat gitu ya. Dan zakatnya itu menjadi zakat fitrah. Ayat itu terkait dengan zakat fitrah. Kemudian tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ya. Tutahhiruhum menjadikan suci, wa tuzakkihim menjadikan suci. Jadi itu dua-duanya diterjemahkan suci ya. Tohir dan tuzaki, tutohir dan tuzaki. Tapi tutohir itu konotasinya kemana? Nanti ada penjelasannya. Tuzaki juga konotasinya kemana? Itu juga ada penjelasannya. Kemudian washolli alaihim dan di situ menggunakan kosakata sholli ya. Artinya doakanlah ya. Doakanlah mereka yang membayar zakat itu. Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa engkau wahai Muhammad sakanul lahum itu memberikan kedamaian bagi mereka, bagi para pembayar zakat itu. Nah, hadisnya, nah ini masuk ke ulumul hadis ya, masuk ke ulumul hadis. Jadi nanti dalam ulumul hadis dibahas posisi hadis terhadap Al-Qur'an. Di antaranya adalah sebagai tafsir ya, sebagai tafsir, sebagai penjelas. Nah, kita bisa membuat narasi dari riwayat hadis yang terkait dengan ayat tersebut. Hadisnya kan farada Rasulullah SAW zakat al-fitri ya, tu'khadzu min aghniyahim wa turaddu ala fuqaraihim. Rasulullah SAW memfardukan, mewajibkan zakat fitrah tu'khadzu min aghniyahim wa turaddu ala fuqaraihim. Tu'khadzu min aghniyahim, sorry, ada motor sampah lewat rumah. Kenapa dia masuk? Oke. Jadi harta zakat itu tu'khadzu min aghniyahim, diambil dari orang-orang kaya. Agniya di situ adalah muzaki, turaddu ala fuqaraihim, dan diserahkan kepada orang-orang fakir. Dalam hari ini adalah mustahik ya, sehingga kita bisa membangun konsep distribusi kekayaan. Jadi zakat adalah instrumen distribusi kekayaan. Nah, ulumul hadis nanti akan melihat hadis tu'khadzu min aghniyahim wa turaddu ala fuqaraihim itu seperti apa dari aspek riwayat, apakah sampai kepada mutawatir atau tidak ya. Jadi mutawatir atau tidak itu kan di sini nih. Nah, ini ya. Apakah sampai kepada mutawatir atau tidak? Ya, kalau tidak mutawatir berarti ahad. Ahadnya apakah masyhur, aziz atau gharib? Nah, dan seterusnya. Itu. Nah, kemudian diceklah, kita akan sedikit memperkenalkan metode takhrij ya. Metode takhrij itu adalah mengembalikan hadis kepada sumber asli yang dikenal dengan istilah masadirul asliyah. Kan kita lebih banyak atau lebih sering membaca hadis itu, menemukan hadis itu bukan dari sumber aslinya. Ya, paling dari Arba'in Nawawi, paling dari Bulughul Maram. Jadi kalau misalkan kita temukan dalam Arba'in Nawawi, gitu, Rawahul Bukhari misalkan. Nah, kita akan coba memberikan guide, panduan, bagaimana mengembalikan atau melacak hadis tersebut dalam Sahih Bukhari itu. Ya, itu. Gunanya untuk apa? Tujuan terdekatnya adalah saudara nanti di akhir perkuliahan kan nulis skripsi. Jadi kalau saudara ngutip hadis, ya, ngutip hadisnya misalkan dari Bulughul Maram. Di Bulughul Maramnya ditulis Rawahul Bukhari. Riwayat hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rawahu Muslim, Abu Dawud dan seterusnya. Maka skripsi yang baik adalah yang merujuk kitab aslinya. Ya, rujuklah Sahih Bukhari, rujuklah Sahih Muslim, langsung dari kitab aslinya. Andai kemudian ada kendala, Pak Anton, kitab aslinya kan mahal, misalkan gitu ya. Ya sudah, kita cari PDF. Seperti yang barusan itu, ya. Kita cari PDF seperti yang barusan itu, dan kita kutip dari PDF itu, sebagaimana kita kutip dari dari sumber asli, ya. Sebagaimana kita kutip dari sumber asli. Jadi
perkuliahannya seperti itu. Nah, kemudian jadi ketika kita ketika kita memposisikan hadis sebagai sumber kedua, anggap saja sebagai sumber kedua. Ya, pertama dari aspek kedudukannya itu sumber kedua. Dari aspek posisinya sebagai penjelas, ya, sebagai penjelas Al-Quran. Nah, berarti kan kita bisa buat narasi sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran dan hadis, misalkan seperti itu, yang pokok ya. Kemudian yang tambahan-tambahannya bisa ke ijma, bisa ke qiyas dan seterusnya. Itu semuanya akan sepaket atau si Didan, si Ip, si Adehuri. Halo. Mohon di-mute ya. Mohon di-mute. Oke. Nah, jadi apapun metodologi hukum Islam. Aduh, Pak. Ya. Apapun metodologi hukum Islam itu selalu dihubungkan dengan hadis sebagai sumber kedua. Nah, jadi nanti perkuliahan kita itu seperti itu ya. Itunya pembahasannya. Nah, kemudian nanti kita akan masuk kepada bagaimana beristidlal dengan menggunakan hadis, ya, beristidlal, kemudian beristinbat ahkam, jadi menarik kesimpulan hukum dari hadis itu seperti apa, kemudian tatbik, menerapkan, kemudian taknin, bagaimana dari hadis menjadi undang-undang, ya, menjadi hukum positif. Nah, itu kan seperti itu, itunya apa penjelasannya, ya, dari hadis ke istikhraj, ke istinbat, ke istidlal, ke istidlal dulu, istinbat, kemudian tatbik, dari tatbik ke taknin, dari taknin ke tanzim. Nah, itu. Jadi bagaimana hadis menjadi bahan pembentukan hukum nasional, hukum positif. Itu seperti itu. Jadi wilayah kajiannya, karena kita ini Fakultas Syariah dan Hukum, dan tentu saja berbeda dengan ketika saya misalkan mengajarnya di luar Fakultas Syariah dan Hukum. Tentu tidak ke aspek takmin atau perundang-undangan itu. Nah, itu mungkin yang sekedar perkenalan lah, menyapa itu ya, menyapa, karena di jadwal kita hari Senin dan hari Senin kemarin kita masih libur tanggal merah, sehingga saya merasa perlu untuk menyapa saudara, sehingga saudara bisa melihat, paling tidak melihat wajah lah ya, lihat wajah. Nah, di YouTube saya itu ada beberapa tayangan yang pernah saya sampaikan sebagai bentuk pembelajaran kakak kelas, ya. Saya coba sebentar. Nah, ini ya. Ini. Nah, saudara, ini salah satu bentuk bagaimana saya kuliah ya. Nah, ini kuliah hadis ahkam 2021. Nah, ini ya. Tuh. Ini bisa dilihat lah ya. Bisa dilihat, bisa disimak, tapi mohon tidak mengganggu kuota saudara. Ya. Jadi ketika saudara berada di free hotspot area, silakan tonton langsung atau unduh dulu baru kemudian ditonton. Ketika saudara tidak berada, ya carilah free hotspot area itu ya. Itu kemudian ini ada beberapa.
salah. Ini di channel saya. Nah, ini. Nah, ulumul hadis 1. Contoh ya, contoh perkuliahan saya tahun 2020 nih. Ini saya percepat lah. Nah, ini yang untuk ahwal sasiyah, yang untuk muamalahnya. Nah, ini 2 tahun yang lalu ya, saya bikin seperti ini. Nah, jadi di sini ada hadis dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, ini ya. Ini jadi contoh bagaimana ulumul hadis menyentuh aspek ekonomi syariah. Nah, ini ijtihad, istinbat, tatbik, taknin. Nah, ini ya. Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, sedekah, wakaf, zakat, hisab ruyat. Nah, ini yang terkait dengan hukum keluarga. Terkait dengan hukum keluarga, terkait dengan ini metodologinya. Ya, dan seterusnya lah ya. Itu seperti itu. Ini saya menggunakan virtual, menggunakan virtual ya. Menggunakan virtual dan jadilah seperti ini. Kemudian ini mengunduh bahan ajar ulumul hadis dan hadis ahkam. Nah, ini ada bagaimana mengunduh. Nah, ini. Jadi apa yang ini waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah ini ada di hukum keluarga, ada juga di hukum ekonomi syariah. Ya. Nah, khusus untuk perkawinan, hisab ru'yat, ini khusus hukum keluarga. Nah, kemudian kalau KHES ini hukum ini khusus di prodi HES. Nah, itu dulu ini saya membuat materi kuliahnya seperti ini dan ini bisa ditonton ya, bisa ditonton. Ya, ini seperti ini, jadi ini hanya untuk kajian kita ya, hanya untuk kajian kita sehingga nanti di prodi hukum keluarga yang dibahas adalah ini ya di HES di hukum ekonomi syariah. Oke, nah. Oke, jadi itu nah itu ya. Jadi silakan disimak. Ya ilmu itu kan dari manapun silakan aja ya. Nah saran saya, andai untuk saya ya, saran saya untuk saya. Jadi untuk tayangan-tayangan yang saya buat itu, andai saudara berada di free hotspot area, tidak mengganggu kuota, tidak mengganggu pulsa, boleh tonton langsung. Ya, biar apa? Biar jam tayang YouTube saya naik. Itu ya, kan saya baru tahu itu ternyata oh begitu ya, gitu jadi YouTuber itu, gitu ya. Kan bikin YouTube itu kan nggak tahu bakal jadi YouTuber kan gitu, tapi ternyata bisa. Tapi kalau misalkan mengganggu kuota saudara, janganlah ya. Cari aja free hotspot area, unduh dulu, simpan di hard drive masing-masing, baru nanti ditonton tanpa kuota. Toh saya sendiri bikin YouTube kan bukan buat nyari duit ya. Bahwa dari YouTube bisa berpeluang dapat duit ya lumayan juga kan gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi ya seperti itulah gitu ya bentuk komunikasi kita.
Lagi-lagi kita tetap jaga prokes, kita tetap berdoa mudah-mudahan COVID segera berlalu agar kita bisa bertemu di kelas, gitu ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Ya, ini ada auto subscribe, boleh lah, di subscribe boleh ya. Kan, tapi bukan itu ya, itunya tujuannya tetap tujuannya adalah mentransfer materi perkuliahan. Ya, terima kasih bagi yang sudah subscribe ya. Terima kasih, jazakumullah. Tapi intinya adalah mentransfer materi perkuliahan. Oke, itu. Jadi untuk minggu depan saya belum bisa memastikan kita bisa bertemu sesuai jadwal karena jadwalnya bentrok. Saya tetap harus komunikasi dengan kelas tetangga, ya. Nanti hasilnya kita berkomunikasi di WA Group. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita cukupkan saja. Toh, tadi saya bilang ini hitung-hitung pertemuan pertama menyapa dulu lah ya. Nanti silabusnya seperti apa, kita gunakan yang Mahmud Tohan aja. Ya, kita gunakan yang Mahmud Tohan, kemudian kita juga tidak perlu terpaku dengan urut-urutan itu ya, tidak perlu terpaku. Toh, kalau saya asumsikan, kalau saya boleh bikin asumsi, mustalah hadis ketika saudara aliyah itu sudah cukup memberi bekal. Nah, andai misalkan saudara yang non aliyah boleh protes, Pak, saya kan bukan aliyah, ya, mari kita baca. Yang tadi itu ya, yang tadi itu silahkan dibaca, silahkan ditandai mana hal-hal, mana bagian-bagian yang tidak dipahami, yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di pertemuan-pertemuan. Begitu, oke? Cukup? Nggak ada pertanyaan? Oke. Oke, kita tutup aja ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq, nasrun minallah wa tawfiq qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.